Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Indonesia dijuluki sebagai negeri Samrud Khatulistiwa. Negeri yang elok dan kaya raya, bagaikan batu zamrud yang indah. Di atasnya terdapat hamparan hutan, lembah dan daratan yang sangat luas. Di sekelilingnya terdapat lautan yang membentang luas dengan tingkat keanekaragaman tertinggi di dunia. Di dalam perutnya terdapat tambang yang melimpah ruah. Ada emas, tembaga, timah, bauksit, nikel, dan lain sebagainya. Semestinya Indonesia menjadi negara yang paling makmur dengan segudang kekayaan yang dimilikinya. Akan tetapi, justru yang terjadi tidaklah demikian. Indonesia justru menduduki posisi peringkat ke-101 dari negara-negara terkaya di dunia. Kalah jauh dari tetangganya Malaysia yang menduduki peringkat ke-55. Sementara Singapura yang sama sekali tidak memiliki ladang migas menduduki posisi kedua negara terkaya di dunia setelah Luxembourg. Mengapa bisa negeri yang sangat kaya migas ini tapi masyarakatnya sengsara? Ingin tahu jawabannya? Jangan kemana-mana, ikuti terus perbincangan kami di channel Taktis, tajam, kritis, tapi tetap solutif. Bersama saya di studio telah hadir tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang pengamat ekonomi dan juga adalah seorang akademisi. Beliau adalah Bapak Zuldirga. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, khair. Baik, insya Allah sekitar 40 menit ke depan kita akan bersama dengan beliau berbincang apa dan bagaimana persoalan ini bisa terjadi dan seperti apa solusinya. Baik, Pak Dirga, pada tanggal 1 April 2022 kemarin pemerintah resmi menetapkan kenaikan BBM Pertamax dari harga 9.000 menjadi 12.500 sampai 13.000. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, mengapa bisa pemerintah menaikkan harga Pertamax yang mengikuti harga keekonomian atau harga pasar dunia, sementara kita tahu migas itu sendiri diambil dari perut bumi negeri kita sendiri, kemudian diproduksi di negeri kita sendiri, tapi untuk harganya harus mengikuti harga keekonomian. Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Ya, baik. Pertanyaan yang sangat menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Allahumma shalli salim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa Taktis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini kita bisa jawab sebenarnya dengan dua sudut pandang, ya. Yang pertama sudut pandang teknis, yang kedua sudut pandang ideologis, ya. Kita mulai dari teknis, ya. Nah, kalau teknis, ya kita bisa lihat harga keekonomian ini adalah harga pasar dunia, ya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa harga keekonomian ini adalah harga yang dikeluarkan, ya, ongkos yang dikeluarkan untuk menyediakan bahan bakar minyak sampai di konsumen. Berarti kita bisa mengasumsikan bahwasanya ketika kita melakukan pengelolaan migas, pelayanan penjualan bahan bakar minyak dan gas kepada masyarakat dengan perspektif harga ekonomian, berarti kita sedang hitung-hitungan bisnis dengan masyarakat. Gitu. Otomatis ini adalah mindset corporate, ya, mindset korporasi, mindset bisnis. Nah, ketika kita menggunakan mindset bisnis, kita akan senantiasa mengupayakan agar kita tidak rugi, setidaknya. Kita tidak rugi dalam bisnis pengelolaan migas yang ada. Nah, secara sederhana sebenarnya ya bisa dikatakan bahwasanya BUMN kita atau perusahaan-perusahaan yang
mengelola migas mulai dari hulu hingga hilir itu menginginkan memperoleh keuntungan yang memadai ya dalam bisnis pengelolaan migas ini. Nanti kita akan lihat seberapa kritis ya data-data yang kita akan ungkapkan nantinya. Nah, yang kedua sudut pandang ideologis. Nah, sudut pandang ideologis ini tentu mengacu pada sistem ekonomi yang diadopsi atau yang dianut oleh sebuah negara. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa sistem ekonomi kapitalisme itu meminimalisir kalau perlu meniadakan peran negara dalam pelayanan kepada masyarakat. Nah, dengan begini akan menyebabkan segala sesuatunya itu berorientasi bukan pada pelayanan, tetapi berorientasi pada bagaimana menjaga harga-harga komoditas yang diserahkan kepada masyarakat, yang diberikan kepada masyarakat itu juga tidak terlampau jauh dari harga yang memungkinkan untuk bisa mengambil keuntungan di situ. Sedikit mungkin tadi saya menarik itu ketika ada istilah Bapak mengatakan negara tidak ingin rugi dalam sehingga dia harus menetapkan harga sesuai dengan harga keekonomian pasar. Yang jadi poin pertanyaan saya tadi di sini adalah kenapa dia harus menjual? Apakah memang karena Indonesia itu impor bahan bakarnya dari luar sehingga dia harus menjual sesuai dengan harga pasar internasional, ataukah kemudian ada pertimbangan yang lain? Ya, kalau kita merujuk ke data beberapa tahun terakhir, kebutuhan konsumsi minyak ya bahan bakar di dalam negeri itu berkisar 1,4 sampai 1,6 juta barrel per hari. Sedangkan yang diproduksi di dalam negeri hanya berkisar 700 sampai 800. Berarti di sini ada gap kekurangan ya, ada defisit yang terjadi antara produksi dengan konsumsi. Berarti harus memang impor ya, Pak? Ya. Jadi produksinya minim sedangkan konsumsinya itu sangat besar. Otomatis selisih ini harus mengimpor. Nah, kalau kita mengimpor, pasti produsen di luar negeri juga menginginkan keuntungan. Otomatis harganya akan mengacu pada harga yang berorientasi pada bisnis. Ya, seperti itu. Tentu negara tidak cukup memiliki sumber daya ya untuk mengatasi kekurangan ini. Ya, oleh karena itu bukan hanya di urusan migas saja, urusan-urusan yang lain negara juga harus melakukan pinjaman ya ke mana-mana, ke luar negeri, bahkan ke masyarakat sendiri dengan menerbitkan surat utang negara misalnya. Nah, itu adalah upaya untuk menambal kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam konteks pengurusan negara yang semakin rumit ya saat ini. Seperti itu. Ya, tadi berarti memang sebahagian dari kebutuhan per hari, konsumsi BBM per hari Indonesia itu harus diimpor. Yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah apa memang sumber-sumber migas yang ada di Indonesia, sumber-sumber minyak yang ada di Indonesia itu tidak mencukupi kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kenapa harus impor? Ya, sebenarnya beberapa tahun terakhir akuisisi sumur-sumur migas itu semakin banyak yang diambil alih oleh Pertamina. Tapi memang belum mencukupi konsumsi kita di dalam negeri. Nah, oleh karena itu saat ini BUMN kita ya sementara menyusun strategi termasuk membuat entitas yang kita sebut holding ya untuk memperkuat kapasitasnya. Nah, dengan kapasitas yang kuat ini, maka holding company ini bisa mengajukan pinjaman atau permodalan, ya, karena sudah semakin kuat, ya,
ada holding migas yang saat ini diambil alih oleh Pertamina, ya, termasuk PGN dan seterusnya, hulu sampai hilir itu tergabung dalam BUMN ini. Nah, poinnya adalah negara dalam konteks ini, dalam hal ini adalah perusahaan negara, ya, yang menjadi operatornya, ya, butuh biaya-biaya eksplorasi. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan memang negara kita membuka keran-keran kerjasama investasi, ya. Itu tadi kita butuh menarik investor-investor dari luar untuk bisa mengeksplorasi sumur-sumur minyak kita. Maka ada yang disebut kerjasama dengan sistem cost recovery, ya, yang sebelum-sebelumnya dilakukan beberapa tahun kemarin. Yang terbaru adalah sistem gross split, ya. Ini berbeda, ya. Kalau cost recovery itu terkait dengan bagaimana kontraktor, dalam hal ini investor, ya, kontraktor eksplorasi migas itu menanggung biaya-biaya eksplorasi. Nah, negara dalam hal ini dulu namanya BP Migas, sekarang namanya SKK Migas, melakukan verifikasi, ya, verifikasi terhadap kontraktor-kontraktor ini, investor-investor ini. Nah, sehingga negara dalam hal ini akan memperhitungkan cost recovery-nya. Nah, misalnya penjualan kontraktor ini anggaplah 100 M, ya, cost recovery-nya adalah 50 M, berarti 50 M inilah yang akan diganti oleh negara. Nah, sisanya itu dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Ya, biasanya lebih kecil yang diperoleh oleh negara, ya. Mungkin 30-70, 70-nya untuk kontraktor dalam hal ini. Nah, tapi ke dalam gross split tadi, ya, itu tidak lagi mempertimbangkan cost recovery. Semua biaya-biaya eksplorasi itu ditanggung oleh kontraktor. Nah, adapun nanti selisih penjualannya, itulah yang langsung bukan selisihnya, ya, penjualan totalnya itu yang akan dibagi hasil. Nah, kalau skemanya ini tentu lebih kecil negara yang diperoleh, ya, karena pengorbanan kontraktor di sini dianggap lebih besar. Jadi berkisar 40 untuk negara, untuk kontraktor mungkin 60-70, ya. Kalau tadi recovery itu sebaliknya formasinya, lebih kecil kontraktor dan lebih besar negara dalam hal ini. Nah, dari situlah pertimbangan-pertimbangan bisnis itu terjadi, ya, dan akhirnya potret ini menunjukkan bahwa negara memang kesulitan untuk melakukan eksplorasi. Ya, kesulitannya dalam apa? Dalam hal pendanaan. Tidak punya uang untuk melakukan eksplorasi yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sekarang itu tadi yang saya singgung, BUMN membuat holding untuk memperbesar kapasitasnya. Maka dengan kapasitas yang besar, aset yang makin besar, ya, holding kita bisa minjem duit, ya, minjem duit di luar negeri, ya. Holding kita bisa menawarkan kerjasama permodalan, ya, yang tentu itu menjadi kekuatan bagi BUMN, ya, untuk melakukan eksplorasi sendiri. Tapi intinya adalah ketiadaan uang tadi, ya, ketiadaan uang tadi, sehingga kita harus mengundang investor dari luar. Seandainya ada uang, negeri ini betul-betul diurus, ya, dengan baik, ya, saya yakin kita tidak perlu mendatangkan investor lagi. Kita bisa mengeksplorasi sendiri karena memiliki kekuatan finansial sendiri, seperti itu. Atau sedikit saya potong, apakah ketika kemudian sumur-sumur minyak yang ada di Indonesia, ini kita tidak berbicara terkait tentang eksplorasi, tapi ketika sumur-sumur minyak yang ada di negeri kita ini, cadangannya apakah sebenarnya mampu untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri? Ya. Menurut Bapak gimana? Kalau rilis Kementerian SDM sendiri, ya, tahun 2021, ya, di websitenya itu cadangan
minyak di Indonesia itu sampai 9,5 tahun. 9,5. Ya, berarti kalau sekarang sudah 1 tahun lewat, itu sisa 8 tahun ya, 8,5 tahun. Tapi kalau gas ya, gas itu lebih banyak. Gas itu bisa sampai 19,5 tahun cadangannya. Jadi kekuatan eksplorasi kita lah yang menentukan seberapa mampu kita mengangkat minyak ini ya dari dalam perut bumi, gas ini dari dalam perut bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Ya, seperti itu. Jadi saya kira memang muaranya ada pada bagaimana mindset negara kita ya, mindset pejabat-pejabat di negeri kita, political will ya, pemimpin-pemimpin di negeri kita ini untuk bisa lebih serius mengurus persoalan ini, terutama terkait dengan sistem ekonomi secara keseluruhan. Karena kita tidak bisa melihat hanya sistem ekonomi sendiri ya. Kita akan melihat sistem-sistem yang lain yang saling terkait sehingga segala sesuatunya itu bisa dipenuhi dengan baik untuk umat ya, seperti itu. Ya, baik. Tadi menarik, berarti sebenarnya mungkin saya sedikit menyimpulkan dari yang pemaparan Bapak tadi, artinya kalau sumber-sumber minyak yang ada di Indonesia ini sebenarnya cukup. Iya. Cuman hanya saja kemampuan untuk mengeksplorasi Indonesia dari segi dana tidak cukup. Ya, karena itu butuh dana. Investor. Investasi asing ya. Membukakan investasi. Tentu sedikit banyaknya investasi ini bagi kontraktor ya, baik itu dalam negeri maupun asing yang lebih banyak, itu mengharapkan keuntungan. Tidak mungkin mereka mau mengeksplorasi tanpa melihat besarnya keuntungan. Nah, sekarang kontraktor-kontraktor ini sebenarnya lagi gelisah. Kenapa? Karena sistem gross split tadi ternyata tidak sesuai harapan. Ya, jadi mau seperti apapun skemanya, yakinlah investor ya atau kontraktor yang datang itu menginginkan profit yang memadai, ya, return atas investasi yang dia tanamkan yang tentu bisa lebih banyak ya. Bisa lebih banyak. Mereka tidak mungkin datang ke sini melihat potensi sumur-sumur, kalau tidak mencukupi ya tidak usah. Ya, mereka pasti lebih baik meninggalkan sumur-sumur ini daripada mengeksplorasi dalam keadaan yang tidak pasti ya, atau malah sudah pasti rugi seperti itu. Iya, baik. Baik Pak. Kemudian dari sisi Indonesia, apa yang diperoleh dari kerjasama dengan investor ini untuk mengeksplorasi sumber daya alam? Kalau dari sisi kontraktor tadi tentu saja pasti pemikirannya adalah bisnis, keuntungan ya, karena memang ini adalah bisnis. Tapi dari sisi Indonesia, selain apa saja yang bisa diperoleh oleh Indonesia? Ya, yang pertama kita harus meyakini ketika kita melibatkan investor untuk melakukan eksplorasi di dalam negeri, pasti kita akan dirugikan ya, dirugikan dalam konteks potensi pendapatan atau potensi produksi migas ya yang kita bisa konsumsi sendiri ya. Nah, itu yang pertama. Nah, lantas apa yang didapatkan oleh negara dalam hal ini ya? Sebagaimana kita singgung tadi, ada bagi hasil dari kerjasama tadi ya, kerjasama eksplorasi dengan skema recovery cost ya, cost recovery dan gross split ya. Nah, yang lain bisa mungkin dalam bentuk pajak ya, dalam bentuk pungutan-pungutan yang resmi ya. Tetapi yang menjadi persoalan penting juga di negeri ini adalah adanya mafia migas ya. Ada sudah banyak pengamat migas yang menyampaikan hal ini. Ada Pak Faisal Basri, ada Dr. Qurtubi ya, dan ini memang yang paling banyak digelisahkan. Kita belum menyentuh sistemnya ya, baru tata kelolanya. Tata kelolanya yang menurut sistem kapitalisme itu ideal, itu pun masih dikacaukan dengan adanya mafia-mafia migas ini. Ya, misalnya satu contoh misalnya
kita kan harus mengimpor tadi ya. Iya. Ada selisih antara Ada. konsumsi dengan produksi. Iya, benar. Nah, ini sangat besar. Iya. 800 Hampir setengahnya. ya, 800 dengan 1.600.000 Iya, ya. benar. Tentu ada gap yang besar. Nah, gap yang besar ini kan harus impor. Nah, kita ternyata mengimpor tidak langsung ke produsen. Oh, begitu. Kita harus lewat trader dulu. Ya, kalau bahasa sederhananya kita lewat makelar. Nah, tidak mungkin makelar itu mau untung kerja bakti lah istilahnya seperti itu. Pasti mereka menginginkan keuntungan yang tidak sedikit, dan itu berlangsung bertahun-tahun. Nah, ini yang sulit ditemukan. Bahkan menurut orang dalam BUMN sendiri, ini sulit dilacak ya. Entah itu benar ya atau hanya pemanis saja ya. Walau alam ya. Yang jelas ini sebenarnya lebih mengganggu karena potensi kerugian kita ya, menurut salah satu tayangan televisi nasional itu bisa sampai 90 triliun. Wah, besar sekali Pak ya. Bisa sampai 90 triliun kebocoran akibat ulah penyimpangan pengelolaan ini. 90 triliun per tahun, dan itu sangat besar. Iya. Baik, saya ke persoalan intinya. Kalau demikian, kalau dalam sistem Islam sendiri, tata kelola migas itu harusnya seperti apa, Pak? Iya, tentu ketika kita berbicara sistem, ya, maka yang ada sistem hari ini yang tersedia, bahkan yang pernah eksis itu ada 3. Adapun yang lain itu hanya turunan-turunannya saja. Ada sistem ekonomi sosialisme, ada kapitalisme, dan ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ini yang saat ini orang jarang mengetahui, ya. Kalaupun menganggap ada, itu tidak terlalu diperhitungkan, karena tentu akan merugikan pihak-pihak tertentu. Begitu. Ya. Nah, kalau kita mau fokus ke sistem ekonomi Islam, tata kelolanya seperti apa, maka ketika kita berbicara tentang sistem ekonomi, itu setidaknya terbagi dari 3 dimensi. Yang pertama, prapasar. Ya, prapasar ini berbicara soal bagaimana mekanisme kepemilikan, ya, kepemilikan sumber daya. Ada mekanisme pasar itu sendiri, ya, berbicara mengenai tata kelola, hukum-hukum perseroan, hukum-hukum lahan, hukum industri, dan seterusnya. Ya, bagaimana ekonomi itu berjalan, ya. Nah, yang ketiga adalah dimensi pasca pasar. Di situ ada kebijakan-kebijakan ekonomi, ya, kebijakan politik ekonomi atau kebijakan fiskal dan moneter berdasarkan syariah, ya, atau berdasarkan ideologi-ideologi yang lain. Nah, ketiga ideologi tadi itu berhasil menjawab 3 dimensi ini, berhasil menyediakan jawaban atas problem-problem yang terjadi di 3 dimensi ini. Nah, Islam sendiri menganggap sumber daya alam itu adalah jenis kepemilikan umum. Apa maknanya? Ketika ini termasuk kepemilikan umum, maka tidak boleh menjualnya secara komersil kepada rakyat. Karena sebagaimana tadi jenisnya kepemilikan umum, publik, masyarakat tidak boleh dikenakan harga di sini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya al-muslimuna fi syuraka fil ma'i wal kala'i wan nar. Ya, dalam hadis yang lain ada lanjutannya, wasamanu haramun. Ya. Kaum muslimin itu berserikat dalam 3 perkara, 3 unsur, ya. Apa itu? Air. Berarti kita tidak boleh mengkomersilkan air. Apalagi padang rumput, ya, yang dikiaskan hutan, ya, yang kekayaannya juga melimpah, ya. Dan api ini dikiaskan sebagai sumber energi, ya, termasuk minyak bumi, gas, batu bara, dan seterusnya. Ini juga tidak boleh dijual kepada rakyat, ya. Nah, di hadis yang lain tadi disebutkan wasamanu haramun, harganya haram, ya. Apa maknanya harganya haram? Ya, kalaupun harus dijual oleh negara, itu tidak boleh mengambil keuntungan, murni pelayanan, karena sistem ekonomi Islam itu adalah sistem yang berorientasi pada pelayanan. Nah, berbeda dengan kapitalisme dengan sosialisme. Kalau kapitalisme, ya tentu
orientasinya adalah liberalisasi, ya. Liberalisasi itu adalah menjadikan semua sumber daya, komoditas bebas dimiliki oleh siapapun. Berarti siapapun dalam hal ini bebas berkompetisi untuk mendapatkannya, tergantung kemampuannya seperti apa. Nah, kemampuan dalam hal ini untuk mengaksesnya lebih banyak dipengaruhi oleh modal. Keberadaan modal inilah yang menjadi penentu apakah seseorang, sekelompok orang atau entitas bisnis itu bisa mengakses sumber daya yang strategis. Nah, kalau yang sumber daya alam seperti ini kan luar biasa. Nah, itu baru satu aspek pemilikan. Belum di pasarnya, belum pasca pasarnya. Ini pengaturannya Islam sangat kompleks. Sehingga akan menunjukkan kepada kita bahwasanya memang beda orientasi sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalisme. Kalau sistem ekonomi sosialisme ya sudah tidak dihitung, sudah pernah eksis tapi gugur karena dia gagal untuk memberikan kesejahteraan. Meskipun ketiga sistem ekonomi sebenarnya punya niat dalam tanda kutip yang mulia, ya, ingin sejahtera dan ingin adil. Persoalannya sejahtera dan adil menurut sistem ekonomi ini berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Nah, kalau sejahtera menurut kapitalisme ada pada akumulasi modal. Kalau akumulasi modal sudah terjadi, maka efek dominonya akan banyak, ya, karyawan akan digaji, bahan bangunan dan kebutuhan-kebutuhan perusahaan itu akan semakin banyak, ya, sehingga asumsinya mengakibatkan efek domino ekonomi itu terus menerus. Itu asumsinya, ya. Nah, nyatanya keuntungan perusahaan itu lebih banyak diambil oleh pemilik modal. Nah, ini problemnya. Nah, adil menurut kapitalisme adalah membebaskan semua sumber daya ini kepada siapa saja. Jadi mengkompetisikan seperti itu, silahkan. Ya, yang fair, ya, fairnya itu adalah ya tidak boleh dibatasi. Ya, meskipun beberapa negara-negara yang mengadopsi kapitalisme ini ada yang masih malu-malu, ada yang masih setengah-setengah, sehingga masih membatasi pengelolaan sumber daya alam ini juga pada BUMN-BUMN-nya seperti Indonesia, ya. Jadi seandainya tidak ada Pertamina, tidak ada yang mengelola migas ini yang menjadi kaki tangan negara, ya, maka liberalisasi 100% yang terjadi. Ya, mulai dari hulu sampai hilir dikelola oleh swasta atau asing, maka ini sudah menjadi liberalisasi yang 100%. Kapitalismenya kafah, insya Allah. Ya. Berarti ini belum kafah, Pak, ya? Ya, kalau beberapa negara yang belum kafah, tapi arahnya begitu. Ya. Dan ini sudah layak disebut kapitalisme. Sistem yang diadopsi adalah kapitalisme. Karena yang eksis sekarang ya tentu sistem ekonomi kapitalisme yang banyak diadopsi oleh negara-negara, mulai dari negara maju sampai negara berkembang. Sedangkan Islam tadi, ya, kita lihat sistem ekonominya ya memisahkan antara kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Ya. Saya sedikit potong, Pak. Ini tadi di awal Bapak menceritakan bahwasanya salah satu alasan negeri kita itu mengundang investor karena ketidakmampuan dari segi finansial. Kalau dalam sistem Islam, bolehkah misalnya dengan alasan seperti itu? Kita belum mampu dari segi teknologi, kita belum mampu dari segi modal. Bolehkah kemudian mengundang investor untuk mengelola sumber daya alam kita kalau dalam sistem Islam dengan alasan ketidakmampuan tadi? Iya. Jadi kalau konteksnya ketidakmampuan, ya, ketidakmampuan finansial, ketidakmampuan tenaga ahli, khusus tenaga ahli, ya. Tenaga ahli ini sudah tidak menjadi isu lagi karena di banyak perusahaan asing itu sudah orang-orang pentingnya sudah orang Indonesia. Ya, paling hanya level direksinya yang orang asing, ya. Tetapi orang-orang pekerja ahli dan pekerja keras kasarnya itu sudah orang Indonesia. Jadi bukan isu lagi sebenarnya, ya. Jadi jangan mengkhawatirkan kapasitas orang-orang Indonesia. Persoalan keahlian ini Indonesia sudah punya. Insya Allah. Ya, dan orang-orang kita sudah mengungkapkan hal itu, ya. Dan sudah terlihat memang di perusahaan-perusahaan asing. Nah, yang kedua tadi, bagaimana dengan kemampuan permodalan? Apa boleh sistem Islam mengundang seperti itu? Ya, kalau kita lihat kaidah tadi, ya, secara
apa namanya, secara dalam pandangan syariat, ya tentu kita tidak bisa menyerahkan pengelolaannya kepada swasta, apalagi asing ya. Swasta saja tidak boleh, apalagi asing. Lantas bagaimana caranya? Ya diupayakan agar ada. Kita tidak, sekali lagi, kita tidak boleh melihat sistem pengelolaan migas ini sebagai sistem yang berdiri sendiri. Ada banyak kekayaan alam Indonesia. Itu tadi ada hutan, ya, ada tadi yang di prolog disebutkan ya apa saja kekayaan. Bahkan Profesor Fahmi Amhar itu pernah menghitung ya APBN yang berorientasi syariah, ya. Nah ternyata kita bisa menghasilkan 1.176 juta dinar per tahun. Rupiah berapa, Pak? Ya, kalau rupiah 1,5 jutanya, ya 1,5 jutanya. Berarti mungkin hitungannya 1.600 triliun rupiah. Ya. Dan kebutuhan kita sebenarnya, ya kebutuhan masyarakat ya dari belanja APBN ini, termasuk belanja-belanja negara dalam hal ini, tidak sebagaimana sekarang yang 2.000-an triliun per tahun. Sebenarnya kalau dihitung dengan efisien, ya itu berkisar hanya 666 juta dinar saja. Berarti kebutuhannya itu hanya sekitar 900-an, hampir 1, ya, sekitar 1.000 triliun. Berarti masih banyak surplus ini, masih banyak surplus yang kita bisa gunakan macam-macam, ya. Bisa lebih sejahtera insya Allah dengan simulasi APBN syariah yang sudah dibuat seperti ini. Karena problem kita bukan hanya di mencari pendapatan, ya, bukan, tetapi apa sih kebutuhan kita sebenarnya? Jangan-jangan kita lebih banyak belanja untuk hal yang tidak penting, yang tidak berorientasi pada pelayanan publik. Nah, itu juga harus dieliminasi, ya. Nah, dan satu juga APBN secara syariah sebenarnya tidak menganut periodikal ya setahun. Ya, kita tidak melihat setahun seperti itu, tapi APBN ini ya sepanjang tahun, dan ini dikelola oleh Baitul Mal kalau dalam sistem ekonomi Islam. Walaupun nanti ada konsekuensinya, sumber daya itu akhirnya tertahan untuk tidak dieksploitasi karena menunggu modal atau menunggu dana terkumpul dulu oleh negara, atau seperti apa? Ya, kalau negara itu tidak memiliki sumber pendapatan, ya paling jeleknya seperti itu. Tapi sekelas Indonesia itu tidak mungkin akan tertinggal nantinya. Karena banyak sumber-sumber pendapatan negara yang mungkin lain kali kita bisa eksplor, ya, yang potensinya sangat besar tadi. Selain migas. Iya, selain migas, ya. Nah, itu bisa dijadikan modal untuk eksplorasi pastinya. Dan bahkan bisa memberikan pelayanan migas ini kepada masyarakat itu sampai gratis. Ya, karena kalau merujuk pada hadis tadi, ya harganya haram, wa thamanu haramun. Seperti itu. Ya, baik. Artinya kalau dengan sistem Islam persoalan pendanaan tidak jadi persoalan, apalagi tenaga ahli. Indonesia sudah punya banyak yang bisa melakukan eksplorasi, pengetahuannya mungkin atau keahliannya mungkin sudah level dunia mungkin, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Jangan ragukan orang Indonesia ya. Ya, begitu. Baik. Mungkin untuk kita sudah di ujung waktu. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Ya. Jadi kita sebenarnya menginginkan negeri ini dikelola dengan baik, ya. Nah, persoalan ekonomi menurut sistem ekonomi kapitalisme itu berbeda, ya, dengan apa yang dilihat oleh sistem ekonomi Islam. Ketika persoalan itu definisi masalah saja berbeda, maka solusinya pasti akan berbeda. Ya, solusi menurut Islam akan berbeda jauh dengan solusi menurut sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalisme memandang problem yang paling mendasar dalam sistem ekonomi, dalam perekonomian adalah produksi, scarcity. Ya, apa yang diproduksi, seberapa banyak, ya, dan kepada siapa diproduksi. Tapi kalau dalam Islam, scarcity itu bukan menjadi persoalan, ya, karena Islam itu datang untuk menyelesaikan konflik, perselisihan, interaksi di antara manusia.
Sehingga ranahnya bukan menjawab apa, tetapi bagaimana. Berarti fokusnya bukan pada produksi, tetapi fokusnya pada distribusi. Bagaimana agar sumber daya ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat itu bisa terdistribusi dengan baik sesuai dengan syariah. Nah, sehingga solusinya juga akan berbeda, ya. Solusinya akan berbeda. Interaksi ini berhubungan dengan perbuatan manusia. Ya. Islam memberikan solusi. Setiap perbuatan itu harus diselesaikan dengan syariah. Al-aslu fil afal at-taqayyur bi hukmi syar'i. Ya. Hukum asal perbuatan, cari solusinya. Pasti Islam punya, ya. Pasti Islam punya. Tetapi apa-apa yang terkait dunia, ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Persoalan produksi sebenarnya bisa dijawab dengan itu. Ya, dengan akal manusia. Jadi tidak apple to apple antara problem yang dihadapi oleh sistem ekonomi kapitalisme dengan problem yang dihadapi oleh sistem ekonomi Islam. Sehingga tidak akan pernah ketemu di tataran solusi. Solusinya Islam membagi sistem kepemilikan. Di mekanisme pasar syariah juga mengatur beragam kebijakan-kebijakan yang bersifat kompleks. Begitu pula dengan di pasca pasar. Jadi lengkap sebenarnya dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalisme yang selama ini terbukti malah menyengsarakan dan membuat gap, ya, kesejahteraan itu semakin melebar antara yang miskin dengan yang kaya. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Pemirsa, kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah ruah akan menjadi berkah bagi masyarakat tatkala dikelola dengan cara yang benar. Cara yang benar itu tentu saja adalah dengan pengelolaan migas berbasis sistem Islam. Mungkin demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Jika Anda suka, silakan like dan share sebanyak-banyaknya kepada karib kerabat Anda. Saya Amrullah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa pada episode-episode berikutnya yang tentu saja akan mengulas fakta yang teraktual. Tentu saja dengan lebih tajam, kritis, tapi tetap solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.